Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam ibadah minggu. Nah, sekalipun minggu ini format ibadah kita berbeda, yaitu ibadah online, tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, menolong kita. Nah, berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, yang melanda dunia, bahkan bangsa kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus berserah kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu membawa kita kepada rumput yang hijau. Oleh sebab itu, untuk minggu kali ini, kita akan mendengarkan bersama-sama khotbah tentang bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang terus membawa kita kepada kemenangan. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir, andalkan Tuhan, dan jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidupmu. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang ada di mana saja, saat ini kita tidak bisa beribadah secara formal di gereja, tapi oleh anjuran pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing. Saya harapkan saudara pun berpakaian yang bersih, baik, duduk dan mendengarkan kebaktian dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini kita tahu bahwa Indonesia dalam masa mencengkam setiap pribadi-pribadi umat manusia di dunia ini, atau khususnya di Indonesia ini, dan khususnya di kota Bandung. Mari sekarang kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Saudara sudah mengenal, saudara tahu bahwa tentang Mazmur ini tentang gembala yang agung, gitu. Tuhan adalah gembala yang agung. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang agung, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkaulah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. So, aku kasih ayat ini, Mazmur ini adalah Mazmur yang sungguh memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dia menjaga kehidupan kita. Kalau saudara membaca ayat yang keempat, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara kasih, di saat ini, memang Indonesia saat ini sedang mengalami hal yang sama dengan Wuhan, di mana virus corona begitu membuat bangsa ini mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran karena akan menyebar lebih luas lagi dan banyak orang yang mati ataupun orang yang kena virus ini. Kami bersyukur, kita terus berdoa kepada Tuhan, tetap kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan meredakan semuanya ini, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya. Seperti yang ada dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, bahwa Tuhan adalah yang saat ini sedang membawa kami semua dalam lembah kekelaman. So, aku bahwa bagaimana domba-domba itu memasuki dalam lembah kekelaman, pasti dia akan gentar, karena pas suara-suara binatang buas begitu menguasai, dan mungkin terdengarlah suara auman, mungkin terdengar suara beruang, ataupun binatang-binatang lain. Dan saat itu mungkin sedang tidak melihat matahari yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka masuk ke satu hutan, dan juga mereka masuk di dalam lembah yang memang gelap, tidak ada sinar matahari yang terang. Tetapi sekarang bahwa di saat sekarang ini juga kita mengerti bahwa kekelaman begitu luar biasa, sehingga umat manusia di Indonesia ini sedang getar-getir. Seperti saya katakan kemarin minggu yang lalu, bagaimana umat manusia di dunia ini sedang mengeluarkan biaya yang begitu besar, merugi dalam segala hal bidang, baik itu dalam pekerjaan, dalam hal perdagangan, dalam bisnis, apapun juga sedang merugi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kalau seekor gembala ataupun kumpulan domba-domba, kalau dia punya gembala pasti dia akan tenang. Kenapa? Karena gembalanya baik. Baik, kenapa? Karena dia memang baik, sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Saya ngerti bahwa gembala domba itu tidak akan gentar menghadapi apapun. Kenapa? Karena ada gembala yang memegang gada dan tongkat. Yesuslah gembala yang agung. Dialah yang berdaulat, dan dia akan memimpin kita kepada kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berharap, percaya, mengakui dia dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang terdapat di dalam Amsal pasal ketiga, yang mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. So, aku bawa di dalam Mazmur ini, di dalam Amsal pasal ketiga yang kelima sampai yang ke-7 atau ke-8 itu memberikan pengertian kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak mengalami keraguan dan tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami kegentaran. Kenapa? Karena kita percaya penuh kepada Dia, Tuhan yang penuh kedaulatan, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan penjagaan pada kita dan pemeliharaan. Dikatakan bahwa kita harus percaya, jangan bersandar pada pengertian kita. Manusia itu melihat hanya sebatas apa yang dilihatnya, apa yang dipikirkannya. Tapi Allah lebih jauh daripada itu. Sesuai dalam Efesus pasal ketiga ayat 20, bahwa Tuhan bisa mengerjakan jauh apa yang kita pikirkan. Dikatakan akui. Jangan saudara bahwa saudara sanggup. Walaupun saudara mungkin saat ini punya uang banyak. Mungkin saudara saat ini punya segala perlengkapan banyak. Makanan banyak. Tapi saya bahwa akuilah Dia di dalam hati kita. Kalau kita tidak mengakui bagaimana Allah akan berikan perlindungan. Begitu domba-domba, bagaimana kalau dia tidak mengerti gembalanya? Oleh sebab itu saya bahwa akuilah Dia dengan sesungguhnya. Dan jangan menganggap dirimu bijaksana. Anggaplah kita orang yang penuh kekurangan, kelemahan kita. Kita berjalan di dalam dunia roh ini, kita tidak mengerti sejauh mana. Tapi kita tahu bahwa roh Tuhan menyertai kita. Seperti di dalam Matius 28 ayat 20, bahwa aku menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir zaman. So, aku kasih bahwa akuilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Dia berdaulat dan Dia sungguh-sungguh akan memimpin hidup kita. Kita tidak usah mengalami ketakutan, tapi kita berharap, berdoa senantiasa, bersekutu dengan Tuhan. Justru di saat sekarang inilah Tuhan mengajak supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Karena mungkin kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita selalu sibuk dengan perdagangan kita. Kita sibuk dengan rumah tangga kita. Kita seringkali tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita tidak menyediakan diri kita untuk ditaburi oleh kebenaran Tuhan. Secara pribadi merenungkan firman Tuhan dan memikirkannya berulang-ulang kali. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Tentang sema bahwa firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Supaya kita memahami dan firman Tuhan akan memberikan suatu pencerahan. Memberikan suatu pengertian. Sehingga kita pun boleh berjalan di dalam jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Syukur bahwa domba-domba itu tidak mengalami ketakutan. Meskipun dia ada dalam kekelaman. Begitu kita tidak usah mengalami ketakutan. Walaupun dalam keadaan yang kita hadapi benar-benar mencengkam. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Yang senantiasa menuntun kepada kebenaran Tuhan. Sokong sih, tapi percaya saudara akan menyediakan waktu untuk Tuhan setiap saat. Mulai sekarang. Jangan hari esok ataupun yang akan datang. Hari ini. Tuhan firman Ibrani kemarin kata, hari ini. Jangan kau keraskan hatimu. Bukalah hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara sekalian kepada kebenaran Tuhan. Dan juga saudara akan melihat rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan yang kecelakaan. Sokongsi kembali tetap percaya pada Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kami sekalian. Kami semata-mata berjalan
dengan mata jasmani kami, tetapi ada yang lebih penting adalah berjalan dalam roh yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Meskipun keadaan mencengkam, meskipun keadaan menakutkan, mendengarkan berita sana sini banyak yang meninggal, banyak yang sakit, tapi kami percaya Tuhan, jika kami taat dan setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan perlindungan bagi kami semua. Mari Bapa surga, curahkanlah roh keberanian, berikanlah roh pengharapan kepada anak-anak-Mu. Berikanlah roh yang penuh sukacita, roh yang penuh dengan roh Tuhan sendiri, sehingga mereka pun boleh tetap ada dalam kuasa kasih Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Kami serahkan Tuhan mereka sekalian, berikan hikmat pengertian surgawi, dan juga mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menyerahkan menteri kabinetnya, kami serahkan juga Tuhan DPR-nya dan legislatifnya, dan juga yudikatifnya ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka untuk takut akan Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa roh perbantahan, kuasa-kuasa roh pencemooh, penghinaan, dan juga roh-roh yang menyesatkan. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Nyala roh-roh yang demikian. Di dalam nama Yesus Engkau akan kuasai mereka sekalian. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk gerejamu. Ya, gerejamu tetap percaya pada Tuhan. Ada suatu kuasa yang akan mengubah, memimpinnya. Suatu kali kelak kita akan kembali beribadah bersama-sama di dalam gereja Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap keluarga. Tuhan memberkati pribadi demi pribadi. Berikanlah damai sejahtera, kasihkanlah Bapa sukacita dari surgawi yang melimpah-limpah. Dan juga berikan hikmat pengertian surgawi. Berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka pun tetap percaya pada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada engkau, Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Bapa dan damai sejahtera Yesus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Yesus selamanya. Amin.